sehat, kaya, bahagia. Senang sekali rasanya kita berjumpa kembali di hari yang spesial ini. Karena hari ini, acara ini dikhususkan bagi sahabat Faras, agar sahabat Faras semua banyak tahu, banyak ilmu, banyak pengetahuan bersama Faras Logos. Dan setiap hari Sabtunya kita akan membahas tentang berbagai macam penyakit dan penderita yang sudah banyak orang alami. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penyakit lupus, dan untuk Sabtu ini kita akan membahas tentang penderita vertigo. Oleh sebab itu, saya Han Antoniusan akan memandu acara ini. Semoga sahabat Faras menyukai acara ini dan acara ini bisa bermanfaat dan berguna bagi sahabat Faras. Ada yang tahu apa itu vertigo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau misalnya tidak ada yang tahu, mari sama-sama kita belajar dan mengetahui apa itu vertigo. Vertigo adalah di mana keadaan sang penderitanya itu mengalami kehilangan keseimbangan. Tak kala ia berpijak pada satu tempat, penderitanya itu seakan-akan mengalami guncangan ataupun dia melayang seperti itu, padahal tidak terjadi apa-apa. Nah, jika sahabat Faras pernah mengalami hal yang demikian, hati-hati, berarti sahabat Faras sedang mengidap vertigo. Dan kemudian perlu diketahui bahwasanya vertigo ini bukan penyakit sahabat Faras ya, namun sebuah kumpulan gejala yang bisa terjadi secara tiba-tiba atau berlangsung selama jangka waktu tertentu dalam satu waktu. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda dan gejala dari vertigo ini. Pada umumnya vertigo ini akan mengalami tanda-tanda, yaitu pertama pusing. Nah, seperti itu. Dan kemudian sensasi berputar atau kepala keliengan, seperti itu. Jadi kayak terbentur kepala kita, kayak terbentur sesuatu, terus kita kayak mengalami sempoyongan seperti itu ya. Dan kehilangan keseimbangan, itu saya tadi katakan, mengalami kehilangan keseimbangan, apalagi kalau misalnya sahabat Faras mengalami kehilangan keseimbangan di jalan, itu bahaya sekali, apalagi mengendarai sepeda motor ya, seperti itu. Dan kemudian tanda-tanda tersebut akan memicu penderitanya mengalami sensasi mual, mulai dia mengalami mual, terus kemudian muntah dan mengeluarkan keringat berlebihan. Dan kemudian terjadi sakit kepala diakibatkan oleh pusing atau keliengan tadi, dan kemudian bahkan disertai dengan nystagmus atau gerakan mata yang tidak normal seperti itu ya. Kemudian ada telinga berdenging atau bahasa ilmiah tinnitus, dan kemudian sensasi merasa akan terjatuh. Biasanya kondisi ini akan hilang timbul dan bisa berlangsung selama beberapa menit, jam, atau bahkan berhari-hari. Bahaya juga ya kalau misalnya gejala vertigo ini terjadi di dalam kehidupan kita, karena ternyata bisa berhari-hari loh sahabat Faras. Hati-hati loh. Nah, kali ini Faras Logos akan mengupas tuntas tentang pengidap vertigo ini. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang penyebab apa yang terjadi pada pengidap vertigo ini. Penyebab vertigo ini sebenarnya tergantung dengan jenis vertigonya sahabat Faras ya. Yang pertama yaitu vertigo periferal. Vertigo periferal ini merupakan jenis vertigo yang paling sering dialami oleh kebanyakan orang. Penyebab vertigo periferal ini diakibatkan karena adanya gangguan pada telinga bagian dalam yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Jadi kalau misalnya telinga kita ini mengalami gangguan, itu bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh juga sahabat Faras. Dan kemudian saat kita menggerakkan kepala, contohnya seperti ini, bagian dalam telinga akan memberitahu di mana posisi kepala kita berada, lalu mengirimkan sinyal ke otak, dan dari otak itu akan menjaga keseimbangan kita, seperti itu. Namun jika terdapat masalah pada bagian dalam telinga, maka kita akan merasakan sakit dan pusing. Ini sahabat Faras, kalau misalnya kita mengalami gangguan dalam telinga ini, efeknya itu kita bisa sakit dan pusing seperti itu. Hal ini bisa terjadi karena adanya peradangan di telinga bagian dalam atau karena adanya infeksi virus. Wow. Hati-hati sahabat Faras, jangan sampai ada infeksi virus. Bagi sahabat Faras yang
pernah mengalami operasi pada telinganya agar berhati-hati dan berjaga-jaga seperti ini. Karena vertigo ini rentan sekali terjadi kepada orang yang pernah mengalami operasi telinga seperti itu ya. Dan mempunyai riwayat cedera di kepala. Wow. Hati-hati nih sahabat Faras ya. Dan mengalami infeksi telinga serta sedang berada dalam masa penyembuhan dan juga bed rest. Dan selanjutnya, kalau tadi vertigo periferal dan selanjutnya ada vertigo sentral. Nah, berbeda dengan vertigo periferal yang disebabkan oleh gangguan pada telinga dan organ keseimbangan, vertigo sentral ini terjadi akibat adanya masalah pada otak. Bagian otak yang paling berpengaruh terhadap penyakit ini adalah otak kecil, seperti itu. Nah, berikut beberapa kondisi yang menjadi penyebab vertigo sentral ini. Yang pertama, migrain. Nah, jadi ini gangguan di otak ini ya. Otak kecil kita ini yaitu migrain. Migrain ini yaitu sakit kepala sebelah tidak tertahankan disertai dengan rasa nyeri dan berdenyut. Dan sering dialami oleh orang-orang yang berusia muda. Nah, bagi sahabat Faras yang masih usianya muda ini, hati-hati dan perlu jaga kondisi jangan sampai migrain ya. Dan kemudian menghindari pemicu dan mengobati migrain biasanya dapat meringankan penyakit ini seperti itu. Nah, jadi itu tadi sahabat Faras tanda-tanda dan juga bagian daripada pengidap vertigo. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tips dan cara untuk mengobati vertigo. Nah, seringkali gejala vertigo ini membaik dengan berjalannya waktu. Ya, sebenarnya yang diperlukan adalah istirahat yang cukup saja seperti itu. Tapi walaupun begitu sahabat Faras, ada beberapa pengobatan yang ditentukan berdasarkan penyebab dan tingkat keparahan vertigo itu sendiri seperti itu. Dan berikut penjabarannya, tips dan mengobati vertigo ini. Seperti itu ya. Yang pertama itu duduklah tegak di pinggir kasur Anda dengan tungkai yang tergantung. Seperti itu. Kemudian putar kepala Anda 45 derajat ke kiri. Jadi ke kiri diputar 45 derajat. Kemudian taruh bantal di bawah kita. Jadi ketika kita berbaring, bantal akan bertumpu di antara bahu dan bukan di kepala kita. Segera berbaring, kepala menghadap kasur. Jadi kepala kita menghadap kasur, tetap dalam sudut 45 derajat ke sebelah kiri tadi. Kemudian bantal harus berada di bahu kita tetap. Dan kemudian tunggu sampai 30 menit. Selanjutnya putar kepala kita 90 derajat ke kanan tanpa mengangkatnya seperti itu. Jadi tunggu 30 menit seperti itu. Kemudian putar kepala dan tubuh kita dari sisi kiri ke sisi kanan sahabat Faras. Jadi kita bisa melihat lantai. Tunggu sampai 30 menit juga. Perlahan-lahan duduk kembali tapi tetaplah di kasur selama beberapa menit. Dan selanjutnya ulangin instruksi gerakan dari sisi yang berbeda dan lakukan gerakan ini 3 kali sebelum tidur setiap malamnya ya. Kemudian sampai kita tidak mengalami pusing lagi selama 24 jam. Oke sahabat Faras, demikian penjelasan tentang tips dan cara mengobati vertigo. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi sahabat Faras semua. Dan tidak lupa juga kami informasikan jika ada hal-hal yang kurang jelas ataupun yang ingin dipertanyakan tentang penyakit vertigo ini, sahabat Faras bisa komen di bawah kolom komen yang ada di bawah ini, seperti itu. Dan jangan lupa sahabat Faras untuk subscribe dan juga berikan like-nya untuk channel Farasada Nusantara agar channel ini terus berkembang dan menambah ilmu pengetahuan kita. Demikian Faras Logos pada hari ini dan jangan lupa untuk saksikan Faras Logos Sabtu depan. Happy weekend bagi sahabat Faras dan tetap ikutin acara ini agar kita semua banyak tahu, banyak ilmu, banyak pengetahuan bersama Faras Logos. Saya Han Antoniusan mengundurkan diri. See you. Halo sahabat Faras, salam sehat, kaya bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Han Antoniusan. Kali ini saya akan memberitahukan informasi yang penting bagi sahabat Faras semua. Informasi mengenai acara Faras Logos. Faras Logos akan ganti nama menjadi Faras Healthy. Nah, isinya tetap sama, yaitu mengenai pembahasan tentang berbagai macam penyakit dan tips kesehatan. Dan di acara Faras Healthy ini akan ada wajah baru yang akan menemani sahabat Faras semua. Penasaran? Oleh sebab itu ikuti terus Faras Healthy. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Han Antoniusan mengundurkan diri. See you, bye-bye.